Salam sukses. Para mahasiswa Indonesia, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum. Ini mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik Kamis 79 ya, kalau Anda lihat. Sesinya sesi 0019 di belakangnya. Jadi 2021 gitu, paling belakangnya adalah 0019. Di bagian umum saya sudah jelaskan mata kuliah kita ini, siapa saya juga sudah Anda tahu ya. Kalau Anda lihat, ini saya apakan dalam bentuk. Oke. Lengkapnya ini. Oke, ini karya-karya saya yang sempat saya masukkan sampai 2020, tapi ada beberapa buku lagi yang belum saya masukkan. Lalu capaian perkuliahan ini, Anda sudah tahu nih bahwa ada apa yang akan kita bicarakan. Lalu silabusnya, kalau Anda klik ini, ada silabus. Lalu daftar hadir, ini yang perlu saya tegaskan pada Anda. Daftar hadir Anda adalah 3 kali 50 menit sesuai dengan jadwal. Jadi saya masih buat dulu, tapi memang selama 1 kali pertemuan ini, daftar hadir Anda isi. Kalau Anda klik di sini, nanti Anda akan bisa mengisi daftar hadir Anda. Jadi setiap pertemuan hari Kamis jam 7 sampai jam 9 ini, 79 itu sampai 3.50 ya, Anda diberi kesempatan untuk mengisi daftar daftar hadir. Lalu grup WA di sini, Anda sudah bergabung barangkali. Kemudian ini link Zoom yang sekarang. Kemudian ini pertemuan 1. Pertemuan 1 kita bicara tentang sejarah perkembangan. Isinya adalah saya berikan Anda diminta untuk membaca modul tentang sejarah. Ini ada. Jadi kalau Anda lihat nanti Anda bisa lihat langsung, tidak usah di-download. Kalau mau di-download silakan juga. Lalu setelah ini kalau Anda sudah sempat membaca materi ini, Anda diperbolehkan nanti selanjutnya adalah menonton video ini. Video ini adalah untuk memperkaya wawasan Anda tentang materi modul tadi. Itu ada 3 mata kuliah, 3 video pendek-pendek. Lalu kalau Anda sudah menonton video ini, Anda akan diberi kesempatan nanti ini untuk pertemuan 1 saya cobakan ini, diberi batasan, nanti sebelum yang kedua belum. Pertemuan kedua belum saya buatkan. Lalu Anda boleh nanti kuis. Kuis ini harus Anda kerjakan hari ini. Hari ini itu sampai jam 11 malam. Kuis ini hanya soalnya 10 butir, sebetulnya tidak banyak. Waktunya Anda diberi waktu hanya 20 menit. Jadi artinya kalau Anda mulai jam 4 nanti, artinya jam 4.20 habis. Karena hanya 10 butir ya. Bisa dalam bentuk objektif, bisa dalam bentuk benar salah. Isinya adalah tentu materi tadi Anda baca dulu gitu. Jadi sampai pukul 11 malam diberi kesempatan. Kalau jaringan rusak, listrik mati, Anda diberi kesempatan mengulang sekali lagi. Nanti nilai tertinggi yang diambil. Itu. Mudah-mudahan tidak ada terkendala. Karena hanya 20 menit ya maksimalnya. Jadi soalnya hanya 10 butir. Kalau Anda baca materi tadi saya pikir dapat. Itu. Lalu jadi absen hari ini, kemudian kuis hari ini juga sampai jam 11 malam. Kalau kuis ini 20 menit. Kalau jam 10 malam ya artinya jam 10:20 itu habis. Sistem mengatur itu otomatis saya buatkan. Lalu ada forum diskusi ya. Forum diskusi ini Anda bisa kita tutup selama 1 minggu, artinya ini saya buatkan Selasa ya, tapi sebetulnya tidak Selasa, ini saya ubah nanti. Sebetulnya adalah hari Rabu depan itu habis, karena kuliah hari Kamis, hari Rabu itu habis, nanti saya cek lagi susunan waktunya gitu. Oke, jadi ini diskusi itu Anda harus berpartisipasi. Nah, ini belum ada tugas ya. Jadi artinya Anda hanya pada pertemuan 1 hanya mengerjakan kuis dan ada forum diskusi. Tapi artinya minggu kedua itu ada tugas. Nah, saya lihat. Jadi Anda tugas setiap 2 minggu. Ini materi modul, kemudian ini video penambah wawasan Anda, ini kuis, dan ini forum diskusi sama dengan tadi. Lalu pasti ada ringkasan ini. Tugas Anda adalah membuat ringkasan materi pertemuan 1 dan pertemuan 2.
ringkasan ini adalah pertemuan 1 dan materi pertemuan 2 ini dibuat di aplikasi PowerPoint. Jadi Anda buat ringkasannya di PowerPoint, bisa PowerPoint itu 2 slide atau 3 slide terserah dengan huruf kecil saja, lalu itu di PDF-kan. PDF-nya itulah yang dikirimkan. Jadi PDF inilah yang dikirimkan ya. Sebentar saya. Oke, jadi para mahasiswa, ini tugas ini sekali 2 minggu. Jadi kenapa saya minta di PPT itu adalah masalahnya adalah begini. Kalau di PowerPoint Anda buat, itu ada masalah nanti. Jadi kalau di Word Anda buat, kadang-kadang nama filenya terkirim dalam sistem ini, tapi isinya tidak ada, itu sering bermasalah. Maka sekarang kalau dari PPT dan di PDF kan itu tidak bermasalah. Jadi supaya menjamin itu sebetulnya. Oke, berikutnya ini yang pertemuan ketiga, keempat, kelima saya buka. Anda sudah bisa membuat tugas, menyiapkan tugas sesungguhnya, cuma masuknya nanti pada tanggal tertentu. Itu forum sudah bisa Anda baca, Anda tempatnya, tapi itu belum bisa Anda lakukan. Dan materi baik modul maupun video saya buka, tidak saya tutup. Kan bisa ditutup sebetulnya. Bisa Anda tonton, Anda mau membuat tugas, bisa Anda buat tugas, tapi sesuai dengan jadwalnya. Jadi sudah ada jadwalnya ya, karena kita tiap minggu. Itu begitu seluruhnya perkuliahan ini. Saya tunjukkan Anda sampai minggu ke-8 dan minggu ke-9 apa yang kita lakukan. Jadi kuis itu setiap minggu ya. Jadi ada 8 minggu, pertama itu, berarti itu ada kuis selalu. Kalau tugasnya setiap 2 minggu, Anda baca tugas. Lalu pada minggu ke-9, nah ini, kita lihat, nah ini minggu ke-9. Minggu ke-9 ini ada UTS. UTS ini isinya 50 butir dari soal-soal tadi pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Kuis 1 sampai 8 diacak oleh sistem. Saya munculkan 50 butir. Lalu waktu ujiannya adalah 75 menit. Jadi 1 butir itu 1,5 menit paling lama gitu ya, karena Anda sudah membaca soal itu. Waktunya dari jam 7 tanggal 14 Oktober sampai pukul 11.23. Jadi 11 malam. Tapi waktunya 75 menit. Sama Anda bisa mengulang 2 kali. Kalau bermasalah jaringannya begitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda untuk membuka perkuliahan ini. Dengan Zoom ini tidak kita lama-lama hanya menyampaikan pengarahan ini, tapi Anda sudah bisa bekerja. Kalau ada masalah nanti tentang waktu atau ada yang bermasalah di sistem, sampaikan melalui grup WA. Itu. Nanti kita ada Zoom lagi pertemuan 4, ada lagi Zoom pada pertemuan 8. Itu barangkali penjelasan saya untuk membuka perkuliahan kita. Jadi sesungguhnya kalau sampai minggu 16 Anda sudah bisa sebetulnya. Jadi Anda bisa materi-materi ini Anda baca maupun ini sudah ada. Tonton itu sudah dipelajari. Tapi nanti kegiatannya itu sesuai dengan jadwalnya itu. Tugasnya itu Anda siapkan, saya dulu bisa juga sebetulnya. Karena sengaja saya buka. Kemudian apapun aktivitas Anda bisa tercatat di sini. Jadi ada kita lihat apakah Anda melakukan kegiatan itu atau tidak. Jadi sebetulnya di aplikasi ini sudah bisa kita lihat seluruhnya apa saja yang Anda lakukan misalnya. Jadi saya bisa di sini ada course completion ini, ada laporan ini, nanti bisa saya lihat apa saja butirnya kalau sudah saya centang. Itu ada misalnya ini misalnya ini ada lihat siapa yang melihat silabus, siapa yang bergabung di grup WA misalnya. Ini kan ada centang-centang seperti ini. Nih. Daftar hadir ini saya lihat ada yang sudah mengisi daftar hadir, ada yang belum gitu. Jadi
Jadi bisa dicek seluruhnya. Kalau saya centangkan ke sini isinya apa yang kegiatan itu akan bisa terlihat gitu ya. Jadi dengan sistem tidak bisa lagi ditutupi karena itu terbuka. Nilai Anda tercatat. Setelah Anda membuat kuis, menyelesaikan kuis, pasti Anda nilai Anda tahu. Anda tahu dengan nilai Anda. Tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diganti-ganti gitu. Jadi Anda tahu dengan nilai Anda sendiri. Oke, itu saja barangkali. Kalau Anda mana daftar hadir ini, tolong diperhatikan ya. Ini harus Anda isi daftar hadir sesuai dengan waktu tadi. Kalau saya melihat di sini report. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini belum ada yang mengisi absen saya. Silakan. Di learning saya daftar absen saya dimulai pada tanggal 26 Agustus Pak. Tidak ada tanggal sekarang Pak. Apa? Daftar absen di learning saya Pak. Oh, daftar hadir mestinya sama. Nanti coba saya cek ya. Ini kan tanggal 16 nih ha. Tanggal berapa namanya? Tanggal 19 ya mestinya ya. Di saya tanggal 26 Pak. Pokoknya. Tidak ada tanggal sekarang. Kok bisa berbeda itu ya? Nanti coba saya lihat setnya dulu nanti apakah setnya yang bermasalah atau kenapa kok bisa coba saya cek di sini. Ini misalnya saya tunjukkan pada Anda daftar hadir mana? Daftar hadir ini yang minggu ini ya. Atau belum saya set itu maksudnya. Nanti saya cek sebentar lagi. Ini karena di dalam, coba saya cek daftar hadir ini bisa juga. Daftar hadir ini belum belum terperbaiki oleh saya ya. Waktunya mungkin saya cek sebentar lagi. Nanti Anda isi daftar hadir. Oke, itu saja. Jadi kalau daftar hadir sebentar keluar dulu dan ini baru saya atur nanti setnya. Ada yang lain? Kalau ada persoalan nanti Anda di grup WA sampaikan ya, supaya bisa kadang-kadang misalnya kuis saya janjikan sampai jam 11 malam, cuma waktu saya tuh terbuat pukul 18 malam misalnya, pukul 6 sore, ya, itu kadang-kadang nanti bisa juga khilaf gitu ya. Nah, jadi kalau ada nanti itu mohon Anda sampaikan, saya ubah setnya kembali gitu. Atau misalnya forum diskusi saya janjikan sampai 1 minggu sampai hari Rabu misalnya, ternyata apanya belum terubah, itu mohon disampaikan kepada saya ubah setnya kembali. Itu saja barangkali. Ada yang lain? Silakan. Nanti video ini saya masukkan kembali di dalam e-learning ini setelah link Zoom itu, supaya kalau ada apa bisa Anda tonton kembali. Itu. Ada yang lain? Tidak? Kalau tidak ada, saya cukupkan ini ya, saya tutup dulu. Nanti set absensi saya mungkin karena ini yang terakhir ini hari Kamis ini mata kuliah ini lupa saya mengubah barangkali. Coba saya lihat sebentar lagi nanti. Tapi waktunya kan Anda nanti sampai jam apa absensi ada. Jadi absensi sesuai dengan jadwal. Kalau kuis sampai malam sampai pukul 11 itu. Jadi artinya kuis tadi itu Anda baca dulu, Anda tonton video, Anda baca materi tadi, baru Anda masuk ke kuis. Dan setelah kuis nilai Anda ketahui sendiri. Itu saja. Kalau tidak ada saya tutup ya. Mohon sampaikan kepada teman Anda. Ini 25 orang, berarti ada yang 5 orang yang belum. Mestinya itu apakah belum bergabung di grup WA atau gimana gitu. Tidak tahu saya. Nanti Anda sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.